Halo sahabat BDK Malang, bertemu kembali dengan saya Retno Susianti dalam Cangkruk BDK Malang. Bincang ringan keuangan negara. Masih pada episode tentang barang milik negara dan masih bersama saya Bapak Ali Masduki. Halo Bu Retno. Silakan disapa Bapak sahabat BDK Malang. Baik, kita. Sahabat BDK Malang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, bertemu lagi dengan kami di podcast kita kali ini yang masih membahas tentang barang milik negara. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesediaannya hadir di sini, dan sahabat BDK Malang, kita akan masuki episode keempat kali ini dengan tema penggunaan dan pemanfaatan BMN. Nah baik Pak Ali, mungkin pertanyaan-pertanyaan saya adalah sesuatu yang sering kita lakukan ya di kantor, atau saya sendiri sering lakukan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Nah misalnya begini Pak Ali, saya kan di rumah sekarang sedang WFO ya, saat ini WFO tapi kita sering WFH begitu ya. Kemudian anak-anak juga sekolah online semua, sehingga membutuhkan laptop semua nih. 3 laptop di rumah, 4 laptop untuk ayahnya, sehingga tidak cukup nih. Padahal saya juga harus bekerja, saya juga harus mengakses Kementerian Keuangan, mengakses semua laman-laman yang harus kita buka. Nah boleh nggak saya bawa laptop kantor ke rumah gitu untuk saya gunakan? Menyambung episode sebelumnya di perencanaan. Jadi intinya adalah perencanaan itu waktu itu kan kita bicara sesuai kebutuhan. Iya betul. Kalau memang di dalam penyelenggaraan pemerintahan menjalankan tugas-tugas kita butuh, kenapa tidak? Untuk dipinjem, untuk dibawa, untuk di itu. Nah, yang menjadi concern kita seharusnya Bu Retno, pada saat pegawai itu meminjam atau diberikan inventaris misalkan, bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah gimana Pak prosedurnya? Jadi, supaya saya bisa membawa pulang laptop untuk bekerja gitu Pak? Oke. Kekuasaannya ini kan sebenarnya sudah dari pengelola kemudian diserahkan ke pengguna, didelegasikan ke pengguna. Pengguna kemudian ada kuasa pengguna barang. Artinya BMN yang ada di kuasa pengguna barang, kewenangannya ada di masing-masing kuasa pengguna barang. Bagaimana kuasa pengguna barang mengatur BMN yang ada di dalam penguasaannya untuk didistribusikan kepada para pegawainya. Nah, sehingga agar ini tertata dengan baik, tentunya harus ada mekanisme peminjaman Bu Retno. Nah, seperti apa Pak mekanisme peminjaman yang baik dan benar begitu? Baik. Misalkan begini Bu, misalkan ini kalau laptop itu menjadi kebutuhan pokok setiap pegawai atau mungkin pegawai tertentu, tentunya para pimpinan kita tahu, oh si A ini perlu dan untuk dibawa pulang. Membuat surat peminjaman saja Bu. Oh baik, jadi harus ada Pak ya surat peminjamannya. Harus ada, dan ada berita acara penyerahan. Betul. Apakah sifat di dalam surat tadi harus tertuang tanggung jawab dan hak masing-masing. Hak masing-masing itu antara kuasa pengguna barang ataupun pegawai yang meminjam. Kalau ada apa-apa, misalkan tanggungan siapa, itu harus jelas di situ Bu. Nah, kemudian masanya juga. Ada waktunya berarti Pak? Oh, begitu. Apakah sifat peminjaman itu melekat sebagai barang inventaris misalkan selama jadi pegawai di kantor tersebut, atau peminjaman itu untuk event tertentu sehari, 2 hari, sebulan, lah itu harus tersebutkan di situ. Seperti misalkan Bu Retno, oh besok mau ada acara seminar, butuh dibawa keluar lokasi kantor, berarti harus ada penanggung jawab yang meminjamkan untuk selama proses mendukung keberlangsungan seminar di tempat lain, misalkan butuh seminggu misalkan, kan bisa itu. Atau kalau misalkan seperti saya, karena kebijakan pimpinan sebagai widaiswara dirasa diperlukan harus ada laptop, maka pola peminjaman atau mekanisme peminjaman yang harus saya ikuti adalah kami membuat surat peminjaman itu, perjanjian peminjaman itu, dan masa berlakunya selama saya menjadi widaiswara di Balai Diklat Keuangan Malang. Jadi boleh lebih dari 1 tahun berarti Pak ya? Boleh, selama jadi klausulnya di situ, tapi klausulnya adalah selama menjadi widaiswara, atau klausulnya adalah bulan, di tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober misalnya. Jambur bisa. Boleh. Kalau eventnya bisa. Artinya apakah menjadi sebulan, apakah menjadi 1 jam atau sebulan atau selama pegawai tersebut, itu tergantung kuasa pengguna barangnya melihat kebutuhan dari masing-masing pegawai tersebut. Oke baik, informasi yang sangat luar biasa nih Bapak. Terima kasih Pak Ali. Berarti saya akan bisa mengajukan ke atasan saya untuk membutuhkan laptop
meminjam, kemudian dengan prosedur peminjaman, berita acara, tanda tangan, dan saya dapat barangnya gitu ya. Betul, Ibu. Termasuk misalnya, berarti harus pisah-pisah Pak ya, saya butuh laptop untuk sekian lama, tapi tiba-tiba saya butuh printer gitu, saya boleh ya pinjam printernya dengan jeda yang berbeda, boleh ya? Boleh Bu, tapi per peminjaman ada per transaksi ya. Oh, Kita per barang juga iya, gitu per ya? barang juga. Oh, baik, Per NUP kalau di BMN. Oh ya, per barang ya, per NUP BMN yang akan kita pinjam begitu. Tapi ya? memungkinkan juga kalau misalkan jangka waktunya sama, kita meminjam sekaligus beberapa, dituangkan di situ detailnya apa, boleh. Boleh Beberapa juga. barang, Oh ya, baik. Berarti ya tenang nih Pak, Bapak Ibu, sahabat BDK Malang, selama Bapak Ibu membutuhkan dan kantor tersedia barang milik negara, berarti kita boleh meminjam dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang ini Pak, kalau barang milik negara yang lain, misalnya kalau kayak BDK Malang nih Pak, kita kan punya asrama, kemudian punya aula, kemudian banyak juga Satker Kementerian Keuangan yang punya aula yang besar juga Pak. Boleh nggak Pak itu digunakan untuk disewakan kepada pihak luar untuk mantenan atau untuk ujian, misalnya untuk acara-acara tertentu dari Satker Kementerian lembaga yang lain atau dari masyarakat misalnya, boleh nggak Pak? Tentu boleh Ibu. Oh, boleh juga Pak ya? Boleh Bu. Wah, luar biasa. Prosedurnya yang kita harus ikuti, artinya begini, di dalam konsepsi BMN, pengelolaan BMN ini kan ada urutan. Kalau kita bicara siklus kan ada perencanaan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian tujuan awal keberadaan BMN ini kan untuk penggunaan Bu. Penggunaan, setelah terpenuhi penggunaan baru kita bicara pemanfaatan. Nah, di konteks yang Ibu sebutkan tadi kan pemanfaatan. Pemanfaatan. Ya, selama BMN itu tidak dibutuhkan oleh Satker tersebut baik permanen atau temporary, ya kan, tentunya boleh dilakukan proses pemanfaatan. Kalau berpikirnya seperti itu. Jadi misalnya BDK Malang tidak ada pelatihan nih pada bulan Desember, boleh nggak ini asramanya dipinjam gitu Pak? Boleh, boleh selama KPB-nya memang memandang tidak mengganggu tusinya. Tidak mengganggu tusinya, walaupun kelihatan kosong, tapi kalau dirasa mengganggu tusi ya nggak boleh, tentunya seperti itu. Berarti kekuasaan ada di kuasa KPB, pengguna barangnya ya, boleh atau tidaknya. Betul Bu. Oh, lalu gimana Pak prosedurnya Pak? Baik, terkait ini harus melihat masing-masing asetnya terkait pemanfaatan, karena di pola pemanfaatan ini kan macam-macam Bu. Ada sewa, ada pinjam pakai, ada juga yang diikut sertakan dalam penanaman modal. Nah, kalau konteksnya konteksnya sewa, konteksnya sewa, tentunya harus ada tarif dong yang sudah ditetapkan atau disepakati. Nah, di dalam prakteknya ada BMN tertentu yang dari awal oleh instansinya sudah diterapkan tarifnya, tarif hariannya berapa, jamnya berapa. Ini ada aturan yang sudah ditetapkan. Seperti kita punya tarif Bu untuk aula Bu, seluruh Indonesia, aula Balai Diklat seluruh Indonesia sudah ada tarif dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Oh, jadi tarifnya itu dari unit pimpinan Satker Pak ya? Pimpinan apa ya? Unit eselon 1 gitu. Unit eselon 1 untuk BMN yang memang di bawah penguasaan. Diputuskan ini boleh disewakan secara terus menerus, artinya kapanpun gitu ya. Sehingga pada saat ada pihak lain yang membutuhkan, tidak harus membuat pengajuan lagi. Tapi untuk BMN yang tidak ada tarifnya Bu, kan harus dilakukan penilaian untuk agar tarif ini wajar. Ya, nah itu seperti apa misalnya Pak? Kalau belum ada tarifnya misalnya, kemudian ada masyarakat membutuhkan, mengajukan saja kepada KPB yang bersangkutan. Nanti KPB yang bersangkutan akan menyampaikan itu, kalau memang diputuskan boleh, tidak mengganggu tusi, akan menghubungi ke teman-teman KPKNL untuk meminta kira-kira tarif wajarnya berapa. Oh, jadi setelah surat pengajuan dari masyarakat, kuasa pengguna barang mengajukan kepada KPKNL berapa tarifnya. Gitu Pak ya? Bukan berapa, penilaian. Penilaian untuk tarif wajarnya berapa. Keputusan berapa tarifnya tetap di KPB nanti atau di pengguna barang. Oh, keputusan berapanya tetap di pengguna barang. Tetapi misalkan penilai itu menentukan gitu, sewa per harinya 100.000, tapi ternyata harga wajarnya 150 aja laku kok. Dibutuhkan 150 dan yang mau menyewa mau boleh ya Pak. Oh, lebih boleh gitu ya. Tapi kalau di bawah itu yang kita harus pertimbangkan, karena biasanya teman-teman penilai dari KPKNL ini sudah tarif yang mereka hasilkan atau penilaian dari proses penilaian yang mereka lakukan itu merupakan batasan lah agar kita aman.
Oke, baik. Negara nggak dirugikan, itu Nah, aja sebenarnya. Oh, seperti itu Pak. Baik, sahabat PDK Malang, seperti itu ya bagaimana proses kalau kita mau meminjam atau menggunakan memanfaatkan Pak ya, dalam hal ini pemanfaatan barang milik negara. Dalam contoh hal ini adalah tadi asrama ataupun aula. Tetapi mohon maaf kepada masyarakat apabila tidak diizinkan karena kebijakan boleh dan tidaknya ada di tangan kuasa pengguna barang atau kepala satker terkait ya. Jadi seperti itu Pak ya. Baik, sangat jelas sekali. Jadi misalnya nih saya misalnya sih atau Pak Ali ya, Pak Ali atau saya duluan yang akan mantu. Nah, pilih pinjam balai diklat ya, tetapi harus dengan izin, dan keputusan diizinkan atau tidak ada di tangan KPA atau KPB kita gitu ya. Luar biasa Pak Ali, terima kasih, ini sangat bermanfaat. Jadi kita paham bagaimana kita bisa menggunakan barang BMN kantor tadi, laptop, kemudian kita bisa memanfaatkan asrama. Lalu sekarang kalau misalnya Pak terkait dengan mobil dinas nih Pak, mobil dinas atau kendaraan dinas. Nah, beberapa kantor atau satker khususnya di Kementerian Keuangan kan banyak ya, mobil dinasnya ada banyak, kemudian motor kantornya juga banyak. Nah, itu boleh nggak Pak, misalnya hari Sabtu Minggu itu kan nggak dipakai, itu boleh nggak kita pinjam buat kepentingan pribadi misalnya? Baik, begini Ibu Retno, terkait alat angkut dinas. Ya, betul, alat angkut dinas itu Pak ya. Alat angkut dinas itu terbagi sebenarnya, ada laut, air ya, ada darat, ada udara sebenarnya. Ya. Darat, laut, air, udara itu ada ya Pak ya, ada, alat angkut dinas ya. Sementara ini yang mungkin lebih populer ke kita adalah yang darat karena semua satker ada kan. Iya, betul. Pertama, apakah ini boleh dipinjam? Ini terbagi dua, karena di kendaraan dinas itu kan ada jabatan, ada yang operasional. Operasional ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Untuk yang jabatan itu kan melekat di masing-masing jabatannya, Bu. Iya. Nah, kalau untuk yang melekat jabatannya, tentunya untuk mendukung operasional para pejabat tersebut, model peminjamannya kan selama pejabat tersebut menjabat gitu. tersebut. Jadi seperti laptop yang dipinjam Widya Iswara tadi Pak ya. Nah, jadi, sama seperti kendaraan dinas pun seperti itu. Kendaraan dinas misalkan untuk bupati dibawa pulang, dibawa keluyuran ke pasar dalam rangka dia mendekati masyarakat, boleh nggak? Boleh. Boleh. Malah jadi aneh kalau kendaraan dinas yang disediakan itu nggak pernah dipakai oleh pejabat tersebut. Berarti kan seolah-olah nggak pernah kerja dong, bukan? Ya, gitu. betul. Nah, tapi untuk dinas operasional ini yang perlu prosedural, kita harus melihat KPB-nya, melihat misalkan Bu Retno terkait menjalankan tugas, boleh nggak menggunakan kendaraan dinas operasional? Tentu harus minta izin kepada pimpinannya atau KPB-nya Bu yang berwenang. Tapi boleh nggak Pak? Nah, begini Bu, intinya karena ini BMN ini untuk keperluan menjalankan tusi Bu, selama menjalankan tusi tentunya boleh. Selama untuk menjalankan tusi berarti Pak, itu boleh. Tapi kalau untuk keperluan pribadi, dalam konteks ini seharusnya tidak boleh Bu. Oke, baik. Tapi harus ini ya, ini Pak ya. Ini harus kita lihat lebih jauh lagi Bu. Ya. Lebih jauh lagi ini gini, misalkan ini, karena tiap satker kita kan beda-beda Bu. Tiap satker kita itu beda-beda. Ada satker yang kantor pun dia masih nyewa. Lahan parkir nggak punya kan gitu. Betul, ya. Sehingga dalam konteksnya karena KPB yang harus bertanggung jawab atas semua BMN, seringkali dalam pelaksanaan untuk pertimbangan agar aset ini aman, misalnya kendaraan dinas aman, pada saat libur panjang misalkan diizinkan untuk dibawa pulang oleh pegawainya misalkan pas libur panjang. Salah satu yang bertanggung jawab. Nah, ini kewenangan dari KPB. Tentunya KPB masing-masing mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk ini. Tapi kalau untuk keseharian, Pak pinjem dong ke pasar lah, tentu ini menjadi pertanyaan. Saya yakin KPB-nya juga nggak akan mengizinkan kalau seperti itu. Tapi kalau Pak saya butuh ke pasar, pinjem kendaraannya, ke pasarnya mau ngapain? Mau nyari ATK untuk kantor, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Oh boleh ya ATK Pak. Untuk kantor kan sesuai tusi Bu. Iya betul lah Pak. Intinya seperti itu Bu. Misalkan pegawai, Pak saya butuh nanti malam, karena ini beda-beda Bu. Ya. Misalkan teman-teman yang mempunyai tugas pokok sebagai apa ya, sebagai garda depan untuk pelayanan ke masyarakat yang harus turun ke lapangan, dan turunnya harus malam misalkan Bu. Ibu mungkin pernah lihat kendaraan dinas
seringkali satpol misalnya ya, harus menggerebek bisa malam satpol, gitu. malam gitu, atau mungkin teman-teman intelijen kadang butuh Iya, untuk betul. mobilitas, tentunya dibawa pulang untuk malam walaupun itu kendaraan operasional kan boleh. Oh, Nah, ini bagaimana KPB melihat kebutuhan yang akan atas kendaraan dinas tersebut. Ini terkait kendaraan dinas, Bu. Oh ya, baik. Karena ini Pak, karena saya bertanya karena saya tuh masih melihat nih Pak, ada temen nih di Kementerian Satker Lembaga tuh yang menggunakan mobil dinas untuk mengantar anaknya sekolah gitu Pak ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita dengarkan tadi penjelasan Pak Ali, memang nggak boleh ya, bahwa kalau itu memang melekat pada jabatan, memang digunakan oleh pejabat yang bersangkutan seperti kepala kantor ya, memang boleh digunakan dia dalam operasional sehari-hari. Tetapi ketika itu adalah angkotnya adalah operasional, tergantung fungsinya ya, apakah dia bisa memang digunakan untuk operasional kantor atau untuk operasional pribadi. Selama itu digunakan untuk pribadi ya jawabannya adalah no ya, No. tidak boleh. Ya. Oke. Baik, demikian sahabat PDK Malang ya, mohon perhatiannya bahwa kendaraan Bu, dinas. boleh menambahkan Bu, mungkin biar teman-teman juga clear ya terkait ini. Ya, Jadi begini, silakan, Pak. rekan-rekan sekalian, seringkali apa yang nampak di lapangan mungkin tidak serta-merta itu sebenarnya. Artinya begini, terkait kendaraan dinas. Apakah kendaraan dinas boleh nggak digunakan untuk operasional nih Bu ya, untuk orang lain yang tidak sesuai tupoksi kantor misalkan? Mungkin Ibu Retno di beberapa waktu yang lalu misalkan ada demo transportasi mogok nasional. Ya, betul. Biasanya kan pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah turun tangan untuk itu, mengerahkan armada-armada yang plat merah ataupun punya TNI Polri biasanya untuk mengangkut masyarakat. Ya. Nah, dalam konteks ini kan walaupun bukan untuk tusi, tapi bukan untuk keperluan pribadi Bu, tapi untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, apakah seperti itu dibenarkan? Itu benar Bu, karena tujuan keberadaan BUMN itu kan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat, untuk masyarakat. Jadi walaupun tidak sesuai tusi, tapi di kondisi tertentu seperti tadi KPB ya boleh dong untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar perekonomian kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Informasi tambahan yang sangat bermanfaat Bapak. Saya kira sahabat Medika Malang sangat membutuhkan informasi ini, bagaimana penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Di sisi penggunaan tadi harus sesuai tusi, kemudian di sisi pemanfaatan ada yang bertanggung jawab, yaitu kuasa pengguna barang. Nah, kalau beberapa di Satker Kementerian Lembaga itu juga ada ATM Pak ya. Kalau saya pernah lihat di GKN misalnya juga ada bank, malah ya, Bank Jatim yang ada di situ. Nah, itu dia berarti prosedurnya seperti apa Pak ya? Baik. Jadi kalau sebagaimana yang disebutkan Bu Retno tadi, itu polanya sudah masuk pola pemanfaatan Bu. Jadi artinya di sebagian tanah kita, karena untuk mendukung tusi misalkan agar pegawai ataupun masyarakat yang kita layani tidak terlalu jauh kalau membutuhkan layanan tersebut, kemudian kita juga ada space kosong misalkan yang lokasi untuk ATM tadi belum kita butuhkan untuk penggunaan kita, maka pola pemanfaatan diperkenankan. Dan bahkan kalau memang tidak digunakan walaupun sementara ataupun kalau permanen kan harus kita serahkan ke pengelola Bu, BUMN itu. Tapi kalau idle-nya itu sementara seperti tadi atau sebagian, maka yang bisa kita tempuh adalah pola pemanfaatan. Itu diperkenankan Bu. Bahkan karena pemanfaatan ini sebenarnya untuk mendukung penggunaan. Oh gitu Pak ya. Artinya kalau seperti itu untuk ATM dan ATM tersebut akan mendukung layanan kita ke masyarakat, malah itu lebih bagus Bu. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya calon mitra itu membuat pengajuan aja Bu. Misalkan ingin menyewa itu untuk apa? Oh, jadi boleh ya Bank Jatim mengajukan ke GKN menyewa menggunakan ruangnya sebagai kantor gitu ya. Baik dengan prosedur tarif yang sudah ditetapkan atau nanti prosedurnya adalah penilaian ke KPKNL. Betul, nanti berapa tarifnya, kalau kita perlu penilaian kita minta ke teman-teman KPKNL untuk membuat penilaian atas itu, tarifnya sebaiknya berapa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali, ini bincang ringan yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu sahabat BDK Malang. Dengan pemahaman kita terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan BUMN pada episode kali ini, Cangkruk BDK Malang, mudah-mudahan membawa manfaat yang sangat berarti buat kita dan nanti kita bisa menerapkan, Bapak Ibu sahabat PDK Malang bisa menerapkan semuanya di Satker masing-masing. Demikian episode kita pada hari ini, episode keempat serial Barang Milik Negara dengan tema
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Bu sahabat Retno. BDK Malang yang masih tetap Terima bersama kasih, BDK Malang. sahabat BDK Malang. Assalamualaikum.